Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai, nama saya Maulidia Dulfawati. Saya Bintang Nurini Widyadana. Kami perwakilan dari Semasa School. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pioneering. Namun sebelum kami mulai penjelasan tentang materi ini, perlu kakak-kakak sekalian diketahui bahwa dalam video ini terdapat 10 pertanyaan yang wajib dijawab oleh kakak-kakak sekalian. Pertanyaan ini dapat berada di awal video, tengah, akhir, maupun di menit-menit tertentu di dalam video. Jadi diharapkan kakak-kakak sekalian untuk memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Jadi, pertama, pioneering. Pengertian. Menurut asal katanya, pioneering berarti bangunan darurat, yakni pembuatan suatu bentuk bangunan dengan menggunakan alat dasar tali dan tongkat. Seorang anggota pramuka diharapkan memiliki keterampilan khusus dalam menggunakan alat ini, karena keduanya merupakan alat-alat dasar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan multifungsi dan sangat sistematis. Pertanyaan yang pertama, bangunan yang dibuat menggunakan alat dasar tali dan tongkat merupakan pengertian dari A. adalah bar, B. pioneering, C. bidai, dan D. poinery. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan. Tujuan dalam pembuatan pioneering yaitu memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan anggota dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Pertanyaan yang kedua, berikut tujuan pioneering. 1. Memberi informasi. 2. Mengasah keterampilan anggota. 3. Bentuk pembuktian diri sebagai anggota pramuka. 4. Mendapat ilmu baru. Yang bukan tujuan pioneering adalah A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Pioneering memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar anggota. Kedua, dapat diterapkan pada saat situasi genting maupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya, bukan model. Selanjutnya, tali, simpul, dan ikatan. Tali adalah suatu alat yang bersifat lentur yang dapat digunakan untuk membuat suatu simpul dan ikatan. Simpul adalah bentuk hubungan yang dapat diterapkan antara tali dengan tali. Ikatan adalah bentuk hubungan antara tali dengan tongkat atau dengan benda lain. Pertanyaan yang ketiga. Tali adalah A. Bentuk hubungan antara tali dengan tongkat atau benda lain. B. Bentuk hubungan yang dapat diterapkan antara tali dengan tali. C. Kumpulan lapisan linier, benang atau helai yang bengkok atau dikepang bersama dalam rangka untuk menggabungkan mereka ke dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kuat. D. Suatu alat yang bersifat lentur yang dapat digunakan untuk membuat suatu simpul dan ikatan. Pertanyaan keempat. Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian simpul yang paling benar adalah A. Bentuk ikatan pada tali atau benang. B. Bentuk hubungan antara tali dengan tongkat atau benda lain. C. Alat yang bersifat lentur yang dapat digunakan untuk membuat suatu simpul dan ikatan. D. Bentuk hubungan yang dapat diterapkan antara tali dengan tali. Pertanyaan yang kelima. Bentuk hubungan antara tali dengan tongkat atau benda lain merupakan pengertian dari A. Simpul, B. Tali, C. Ikatan, D. Pioneering. Macam-macam tali. Ada beberapa macam tali yang dapat kita kenali berdasarkan jenisnya dan berdasarkan bahan dasarnya. Berdasarkan jenis dan bahan dasarnya, tali ada dua macam. Yang pertama adalah tali alamiah. Tali alamiah seperti tali ijuk, tali bambu, tali serat nanas, tali serat pelepah dan kulit pohon, tali sabut kelapa, dan sebagainya. Yang kedua adalah tali buatan. Tali buatan seperti tali nilon, tali rafia,
tali prusik, tali karmatel, dan sebagainya. Pertanyaan ke-6. Berdasarkan jenis dan bahan dasarnya, tali dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Tali alamiah dan tali buatan, B. Tali alamiah dan tali karmatel, C. Tali prusik dan tali serat nanas, D. Tali buatan dan tali nilon. Pertanyaan ke-7. Di bawah ini contoh tali alamiah. 1. Tali ijuk. 2. Tali raffia. 3. Tali kevlar. 4. Tali serat nanas. 5. Tali serat kelapa. Yang termasuk tali alamiah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Berikut simpul dan ikatan yang digunakan dalam pembuatan pioneering. Simpul mati bertujuan menyambung dua utas tali yang sama besar dan sama-sama kering. Ikatan kaki tiga bertujuan menggabungkan tiga tongkat atau kayu dengan posisi saling lurus untuk membentuk kaki tiga. Ikatan palang bertujuan menyambung dua bilah tongkat yang berbentuk palang. Simpul tarik bertujuan menambatkan ujung tali agar mudah dibuka dari jarak yang jauh maupun dekat. Ikatan pangkal sebagai awalan sebuah ikatan. Ikatan cangga bertujuan menyambung dua bilah tongkat atau lebih yang berbentuk tegak lurus. Pertanyaan ke-8. Simpul yang digunakan untuk membuat pioneering kaki tiga adalah A. Simpul mati, B. Simpul tarik, C. Simpul anam, D. Simpul jangkar. Pertanyaan ke-9. Ikatan yang digunakan untuk menyambung dua bilah tongkat atau lebih yang berbentuk tegak lurus adalah A. Ikatan kaki tiga, B. Ikatan pangkal, C. Ikatan palang, dan D. Ikatan cangga. Lanjut. Jadi, di sini kami telah menjelaskan materi tentang pioneering. Tapi, gimana sih caranya membuat pioneering, Kak? Untuk mengetahuinya, yuk langsung saja simak video selanjutnya. Hai, di sini kami akan mempraktekkan pembuatan pioneering kaki tiga. Pertama, yang akan kita buat adalah kaki tiganya terlebih dahulu ya. Pada awalan membuat kaki tiga, kita gunakan simpul pangkal. Setelah itu, kita gunakan simpul mati. Kemudian, kita gunakan ikatan kaki tiga untuk menyambung tiga buah tongkat dengan posisi saling lurus, sehingga membentuk kaki tiga.
terdapat pertanyaan ke-10, yaitu berapa tongkat yang diperlukan dalam membuat pion ring kaki 3? A. 3, B. 5, C. 8, D. 7. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.